dipersembahkan oleh Pemirsa, Ganjar Pranowo mengganjar pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin dengan nilai 5 untuk penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Sementara itu, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan ada penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik di pemilu 2024. Di sisi lain, Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani malah mengaku akan mengevaluasi narasi kritik yang kerap dilontarkan Ganjar kepada pemerintahan Jokowi belakangan ini. Imbas turunnya elektabilitas Ganjar Mahfud dalam survei-survei terkini. Benarkah narasi yang menyerang pemerintahan Jokowi tidak menguntungkan buat paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud? Inilah kontroversi selengkapnya. Nilai 5 bagi Jokowi. Ganjar untung atau buntung? Bersama saya, Zilvia Iskandar. Hukum dan hak asasi manusia. Hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, demokrasi, ya kira-kira tadi yang dengan singgung sebagian dari antara. Ya, dengan kasus ini cukup. Poinnya, jumlah kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Skala 5-10 itu sesudah putusan Mahkamah Konstitusi. Itu terjadinya politisasi hukum, bukan politik hukum. Kalau politisasi hukum, hukum dijadikan alat politik. Sehingga kalau saya ingin ini, masukkan aja pasal ini. Kalau ini, masukkan aja pasal ini biar orang itu tidak bisa bergerak. Itu politisasi hukum. Kalau dalam praktek politisasi hukum menekan orang. Baik, Pak Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 orang narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro. Mas Seno, selamat malam. Berikutnya juga ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud juga. Ada Mas Jutan Manik. Mas Jutan, selamat malam. Dan juga ada juru bicara PKS, Muhammad Iqbal. Mas Iqbal, assalamualaikum. Dan di sebelah kiri saya sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Bang Habib, selamat malam. Berikutnya ada staf khusus Mensesnek sekaligus politikus PSI Valdo Maldini. Bang Valdo, selamat malam. Selamat malam Dan semuanya. juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Mas Adi, selamat datang di Kontroversi. Selamat malam, Oke, saya langsung mulai dari Bang Valdo dulu deh. Oke, Bang Valdo sebagai jubir sebagai staf khusus Mensesnek dulu ya. Bagaimana Mas Valdo merespons nilai 5 yang diberikan Ganjar atas kinerja penegakan hukum dan HAM di era pemerintahannya Jokowi Ma'ruf? Ya, pertama Mbak Zilvia, bahwa semua orang boleh memberikan angka kritik bebas sesuai dengan kebebasan berekspresi di Republik ini, apalagi di kontestasi elektoral seperti sekarang gitu. Tapi yang nggak kalah lebih penting adalah ya kita juga melihat kan momennya kala itu Mas Ganjar juga ditanya di stage ya. I mean like it's on the show lah. On the show mungkin kondisinya kala itu lagi pengen membakar show, but the show must go on. Ada adrenalin Iya, gitu ya maksudku di atas kayak panggung. Itu kan offline events. Oke. Offline events di mana mungkin kan kebanyakan sekarang terjadi momen-momen di area kecil, tapi memang video makin banyak berkembang sehingga. Kenapa Anda mempertanyakan kenapa itu angka 5 terjadi on the stage? Apakah karena Anda merasa tidak seharusnya dapat nilai 5? Ya, sebenarnya sih pengen bertanya juga gitu, 5 itu parameternya apa gitu. Karena kan sebenarnya ada Pak Menko juga di samping Pak Ganjar sebenarnya yang dalam tanda kutip juga bertanggung jawab atas progres penegakan hukum di Republik. Oh, kalau seandainya bicara pasca MK gitu. Iya. Come on, hari ini tuh survei juga membuktikan naik juga kok kepuasan pada presiden. Apakah sedrastis itu turunnya? Oke. Atau hanya ini kepentingan kampanye yang mungkin boleh dijelaskan? Karena dari kita Mbak Zilvia, kita sadar banget penegakan hukum, isu-isu demokrasi itu adalah catatan penting dalam pemerintahan Pak Jokowi, dan dalam evaluasi kinerja Presiden Jokowi itu selalu dipantau oleh Bapak Presiden. Baik. Dalam hal ini kami kira perlu dielaborasi lagi 5 itu kenapa, dan di situ ada Pak Mahfud. Oke. Apakah Pak Ganjar sedang nyentil Pak Mahfud? Nah, kan nggak gitu. saya langsung tanya ke Harapan Mas Seno kita ya. kan begitu. Saya langsung tanya ke Mas Seno. Mas Seno, ada Pak Menko di situ. Apakah ini sedang menyentil Menkonya sendiri, cawapresnya sendiri? Oke, tentu saja tidak. Sekali lagi saya harus tegaskan, kembalikan pada konteks saat kita bicara tentang
pemberian nilai 5 dari Mas Ganjar kepada penegakan hukum di negeri ini. Situasi itu, ini kan Mas Ganjar ini kan bukan seorang lembaga survei, bukan lembaga pemberi skor, bukan satu lembaga riset. Pak Ganjar itu menyampaikan itu dalam konteks rasa kekecewaannya, rasa keprihatinannya, rasa cemasnya terhadap situasi hukum di Indonesia pasca MK-MK. Maka konteksnya harus dikembalikan ke situ. Nah, Pak Mahfud sudah menjelaskan bahwa kalau dalam scoring yang lebih presisi parameternya mungkin kita ada di angka 7 ya, di angka terkait dengan penegakan hukum. Tetapi pasca putusan MK-MK ini menjadi sesuatu yang serius. Dalam beberapa kali kesempatan di KPU misalnya, Pak Ganjar sudah menyampaikan tentang ada situasi bahwa demokrasi kita harus dijaga dan seterusnya. Dan saat bicara tentang MK ini bukan hanya bicara tentang hukum. Bagi kami MK ini adalah anak kandung dari reformasi. Salah satu lembaga negara yang lahir pasca reformasi, yang kemudian ini kita mengatur rule of the game di situ. Seluruh rule of the game dari penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Republik ini, itu muaranya kemudian kita bicara dalam penyusunan norma di MK. Nah, pada saat yang kemudian ada aroma tidak enak yang dicium oleh publik, Pak Ganjar sebagai seseorang yang pernah merasakan menjadi rakyat, dekat dengan publik, merasakan bahwa ini ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang serius yang harus ditanggapi. Maka nilai 5 itu keluar. Jadi bukan semata-mata karena ini revaluasi menyeluruh atas situasi dengan parameter tertentu. Tapi itu berdasarkan situasi terkini satu terutama ekspresi pasca putusan MK-MK. Pasca putusan MK-MK. Bang Habib, jadi pasca putusan MK-MK menurut kubu Ganjar Mahfud, kinerja penegakan hukum dan HAM di era pemerintahan Jokowi itu nilainya 5. Pantas tidak menurut Bang Habib? Ya, jadi memang kita berbicara sesuai dengan latar belakang dan kepentingannya, termasuk Pak Ganjar ini. Mungkin karena merasa sangat terganggu dengan tingginya survei Mas Gibran, ya, hal tersebut terus didaur ulang menjadi semacam amunisi. Soal putusan MK-MK kan berapa kali di sini juga mungkin udah 3-4 kali kita bilang ya. Kalau kita kupas habis, orang-orang yang kritis mengkupas habis, tentu justru mungkin dari putusan MK-MK itulah Pak Ganjar menjadi pesimis. Bagaimana mungkin lembaga penegak kode etik mengeluarkan putusan yang sangat tidak etis, ya, menghukum orang, membuka ruang intervensi tanpa membuktikan sedikit pun ada intervensi. Bahkan dari 9 hakim konstitusi yang diperiksa tidak ada isu soal itu, gitu loh. Lalu menghukum orang mengesampingkan azas benturan kepentingan, padahal orang yang menghukum adalah pelaku pertama kali mengabaikan azas benturan kepentingan tersebut. Terakhir ya kan menghukum orang berbicara terkait perkara yang ditangani, yang menghukum juga melakukan hal yang serupa, doorstop. Jadi ketika Bang Habib sedang mengkritik MK-MK? Ya, artinya gini, mungkin Pak Ganjar itu sedang mengkritik MK-MK, ya kan? Itu kan otokritik biasa bagi kami, kaum aktivis, kaum pro demokrasi. Yang kedua, mungkin Pak Ganjar juga mengkritik secara umum, penegakan hukum secara umum. Kita lihat misalnya Harun Masiku sampai sekarang belum tertangkap, ya, ada kasus IKTP belum terungkap sampai tuntas, ya kan? Macam-macam gitu loh. Tapi kalau kita mau lebih jujur, ada acuan-acuan yang menurut saya ilmiah, ya. Beberapa survei terkait penegakan hukum menurut saya bagus. Kejaksaan bahkan terakhir menembus angka 80 sekian, 81, 82. Karena tahun lalu saja Kejaksaan 2022 ya, menyelamatkan keuangan negara 21 triliun lebih di tahun 2002. Lalu kepolisian yang sempat drop kemarin kasus Sambo, kasus siapa satunya? Teddy Minahasa. Sekarang bahkan hampir ke 80. 80 itu kalau Anda kuliah itu A kalau nggak salah nilainya. Berarti nilai 5 jadi, itu tidak pantas ya Bang Habib? Ya, yang realistis ya nilai 8 di penegakan hukum. Baik, saya tanya ke Mas Jutan ya. Mas Jutan, kalau menurut Bang Habib ini hanyalah semacam amunisi saja bagi kubu Ganjar Mahfud mendaur ulang hal-hal terkait dengan putusan MK-MK yang sebetulnya karena terganggu, karena angka surveinya sudah kalah dengan Prabowo Gibran. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Ini kan bahaya juga ini kalau kita bicara soal ketakutan terhadap survei yang mengatakan Mas Gibran naik seperti itu ya. Sehingga kita perlu mendaur ulang semacam untuk menaikkan elektabilitas seperti apa biar kepercayaan publik terhadap kita naik. Justru ini menjadi kita menggampangkan persoalan MK tadi, Mbak. Kita tahu bahwa putusan MK itu sudah sangat mencederai demokrasi kita, bahkan direspon dan dilanjut dengan putusan MK-MK itu juga. Sehingga Pak Ganjar memberikan nilai angka 5 tadi, itu memang berdasarkan
putusan MK itu. Sekalipun saya memang melihat banyak sekali juga, tidak jarang saya lihat media ada potongan video itu dalam arti tidak menjelaskan kenapa Mas Ganjar menyebut angka 5 itu. Seperti itu. Padahal kan itu karena situasi yang lagi jeblok hari ini seperti itu. Terus tadi Mas Habib juga singgung harusnya angka 8. Menurut saya justru ketika situasi hari ini terkait penegakan hukum di angka 8, saya justru merasa agak sedikit bingung juga karena bagaimana nanti pemimpin ke depan ini kita seolah-olah merasa sistem penegakan hukum kita ini sudah clear. Angka 8 itu tinggi loh Mbak. Jadi kalau sudah angka 8, maka bagaimana dengan periode kepemimpinan presiden berikutnya? Karena bagi saya, Mas Ganjar memberi angka 5 itu, maka dia menurut saya punya peluang untuk memaksimalkan di angka 10. Jadi ini bicara soal kalau sudah 8, kita lihat faktanya hari ini. Memang banyak kasus-kasus sudah diungkap. Tapi coba kita lihat di sosial media, tidak jarang juga kita lihat bagaimana reaksi publik yang membuat respon ini semakin cepat diperiksa. Oke. Banyak kasus-kasus begitu, No Mbak. viral, no justice gitu Betul. maksudnya ya. Itu banyak sekali di sosial media, Mbak. Oke. Jadi kalau bagaimana harusnya kan kalau memang sistem penegakan kita sudah 8, mungkin hari ini ketika ada kasus di tengah-tengah masyarakat tanpa harus viral, tapi direspon cepat Oke. seperti itu. Ini bukan kan hanya tidak. persoalan MK-MK ya. Iya dong. Oke. Enggak, ini persoalan MK-MK. Tapi kan kita juga mau melihat situasi kita hari ini Baik. juga, Mbak. Oke. Angka 5 itu jelas memang karena Mas Ganjar juga sebutkan di situ memang karena Oke. jebloknya soal MK. Baik, itu angka dari timnya atau Ganjar Pranowo. Kalau dari Koalisi Perubahan bagaimana Mas Iqbal? Jangan 5 lah, ya 6 lah. Karena begini, saya setuju kalau 5, tapi Pak Mahfud MD harusnya mundur sebagai Menko Polhukam. Kenapa begitu? Karena dia yang bertanggung jawab terhadap hukum di negeri ini. Jadi saya nggak mau kejebak walaupun posisi kita berbeda ini. Nggak ada yang mau ngejebak juga sih Bang. Harusnya Pak Mahfud MD kalau merasa gagal, dia harusnya tidak berada di situ. Karena bahkan dialah orang yang paling berkuasa, mempengaruhi, yang paling punya power untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Tapi kalau timnya saja sudah mengatakan dia 5, berarti memang dia gagal. Siapa lagi yang mau diharapkan? Dan ini menjadi bukti memang Mas Habib dan Pak Mas Faldo ya, bahwa memang surveinya dari tingkat kepuasan Jokowi tinggi, tapi memang soal hukum memang rendah. Harus kita akui itu. Memang rendah. Yang saya sebutkan tadi survei, Pak. Iya, Yang 7, bisa dicek nanti yang survei-survei 82 tentang itu kepuasan presiden. ya. Lembaga negaranya Pengangguran, oke itu, Bang. ya, kemiskinan, termasuk penegakan hukum itu rendah. Jadi memang Rendahnya berapa Bang? nanti kita cek di survei. Jadi memang ini dua sisi memang pada faktanya begitu. Contoh misalnya Mas Anies sebelum dia maju sebagai capres itu banyak sekali ujian-ujiannya diperiksa KPK, Caimin, kasus 12 tahun yang lalu sebelum daftar diperiksa 1 jam habis itu udah gitu doang. Jadi ini menunjukkan bahwa di negeri ini memang perlu perbaikan. Tetapi Pasti, menurut kalau saya itu sepakat. Menko Polhukamnya gagal. Itu saya sepakat. Mbak. Oke, berarti Bang Iqbal yang mengatakan kalau Ganjar mengkritik penegakan hukum di negeri ini itu sama saja dengan mengkritik cawapresnya sendiri? Betul. Oh begitu? Iya. Gimana tuh Mas Hendro? Pak Sama Yasona saja? juga Menkumham. Pak Yasona juga Menkumham. Menkumham. Yang kita kritik itu kan MK, maka yang gagal dalam perspektif Mas Ganjar Ini itu udah ya beda, adalah ini lembaga hanya ini kan MK, bukan hanya Pak. MK. Ini kalau kita Gitu loh. bicara secara keseluruhan, penegakan hukum dan HAM secara keseluruhan. Ya Mas Ganjar itu kan sekali lagi nyampaikan itu tidak di forum akademis. Tidak menyampaikannya di dalam forum parameter yang kemudian ya. Ini adalah sebuah ekspresi kekecewaan atas apa yang terjadi. Sekali lagi. Maka yang disampaikan oleh Mas Ganjar itu targetnya jelas. Dia khawatir terhadap kondisi di negeri hari ini yang semua orang hari ini membicarakan tentang itu. Oke. Entah pro entah kontra, Ya, semua orang kan, membicarakan tentang tapi itu. kan Menko Polhukamnya masih Pak Mahfud MD yang Iya, masih betul. punya power saat ini bisa memperbaiki. Betul Pak, tapi pada saat bicara tentang MK yang bisa melakukan mekanisme kontrol adalah MK itu sendiri melalui lembaga MK-MK. Nah kemarin kita publik mempertontonkan, dipertontonkan dengan situasi di mana MK-MK ini menunjukkan ada masalah. Baik. Nah Mas Ganjar ini kan orang yang ikut memperjuangkan reformasi dulu Baik. pada saat mahasiswa. Oke. Ikut memperjuangkan bagaimana demokrasi ini tegak. Oke, baik. Kita akan analisa dari segi komunikasi. Iya. Mas Adi Praitno, kalau kita lihat dari komunikasi politiknya, apakah strategi untuk mengkritik pemerintahan Jokowi ini adalah murni karena memang ada hal yang masih kurang dalam kinerja pemerintahan Jokowi atau seperti yang kata Bang Habib mengatakan, karena ada kepanikan angkanya kalah dibandingkan pasangan lain? Saya ingin komentar 3 hal, Sylvia. Pertama, ada sesuatu yang substantif soal supremasi hukum.
Jadi kalau kita mendengarkan penjelasan dari kubu Ganjar itu, ini otomatis hanya terkait dengan putusan MK dan MK yang saya kira memang selama kurang lebih 3 minggu itu kan menjadi satu perdebatan yang cukup luar biasa ya di kalangan akademisi, aktivis, bahkan di media sosial. Itu nggak bisa dibantah. Bahkan kalau kita mau tracking satu persatu, pernyataan Ganjar ini kan hanya mempertebal dari sejumlah statement-statement elit PDIP yang mengkritik secara terbuka bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi itu dianggap cacat secara moral. Bahkan ketua umum mereka, setahu saya Megawati juga mengkritik terkait itu. Inilah yang saya kira memang saya sebut sebagai suatu hal yang substantif. Karena pada saat yang bersamaan Anies juga mengkritik soal potret demokrasi. Jadi Bang Iqbal ini pura-pura nggak tahu aja bahwa kubu Amin sebenarnya kritis terkait dengan kebijakannya Pak Jokowi. Bagi saya kritik ini harus diletakkan dengan sesuatu hal yang melampaui pilpres. Jadi siapapun yang menang, siapapun yang berkontestasi bahwa putusan MK ini pasti akan menjadi catatan kritis di kelompok-kelompok aktivis tertentu, itu satu. Yang kedua bagi saya tentu kita tidak bisa melepaskan Ganjar sebagai kontestan di Pilpres 2024. Tentu ada efek yang ingin diciptakan apa? Efek simpati. Karena selama ini ketika muncul ke publik, ketika Ganjar berpasangan dengan Pak Mahfud, salah satu tones isu yang dimunculkan adalah bagaimana kondisi hukum yang kemudian akan dipertebal, bagaimana penegakannya akan semakin mantap karena pendampingnya Pak Ganjar adalah Pak Mahfud MD yang diklaim oleh teman-temannya Pak Ganjar dan kubunya itu sebagai pendekar hukum. Kan. Jadi ini yang sebenarnya ingin disampaikan kepada publik. Cuman kan yang menjadi agak ramai ini seakan-akan mengkritik dirinya sendiri. Kalau saya mau jujur sebenarnya ketika Ganjar bicara tentang supremasi hukum, ini bukan mengkritik Pak Mahfud, ini bukan mengkritik soal MK, tapi yang ingin dikritik adalah Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi? Tentu Ganjar mengkalkulasi bahwa sosok Pak Jokowi yang responnya luar biasa, tingkat kinerjanya yang diapresiasi di atas 75%, ini kan memberikan faedah yang cukup luar biasa terkait dengan tingkat elektabilitasnya Gibran dan ditahan sampai di situ dulu Nah, Mas Adi. yang terakhir Di terakhir boleh, nanti kita akan sambung setelah jeda karena akan seru pasti yang terakhir Kebanyakan itu. iklan nih. Iya. Karena kita akan menyentuh tadi poin apakah kritik Ganjar ini berimbas pada elektabilitas Ganjar Pranowo ya. Kita akan ulas lagi pemirsa usai jeda. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.